Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pada Bapak Anco SOS MPD selaku dosen ilmu kealaman dasar serta rekan-rekan kelas YG yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan materi ilmu kealaman dasar, perkembangan dan variabilitas makhluk hidup. 1. Sel. Dalam tubuh makhluk hidup, keberadaan sel tentu menjadi suatu hal yang penting agar suatu makhluk hidup dapat menjalani kehidupannya. Sel bisa diartikan sebagai unit terkecil makhluk hidup, uniseluler dan multiseluler yang mampu hidup mandiri dan dapat menyusun kehidupan berupa jaringan hidup. Organisme uniseluler hanya terdiri dari satu sel, diambil contoh amoeba dan bakteri. Sementara itu, organisme multiseluler lebih kompleks dan memiliki lebih dari satu sel dalam tubuhnya, seperti jamur, tumbuhan, dan hewan. Sel terdiri dari membran, sitoplasma, dan inti plasma. Saya akan menjelaskan membran. Membran adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel berfungsi dalam iritabilitas. Iritabilitas sifat makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Contoh pada tumbuhan, misalnya putri malu, yang daunnya jika disentuh akan menutup, atau pada hewan yang mengerang kesakitan saat dipukul. Sitoplasma merupakan cairan dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Berfungsi untuk metabolisme, yaitu proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Inti plasma berfungsi untuk pembelahan sel, merupakan proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Fungsi pembelahan sel. Regenerasi sel-sel yang rusak atau mati adalah proses alami tubuh makhluk hidup untuk memulihkan sel, jaringan, dan organ tubuh yang rusak agar bisa berfungsi kembali. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh semakin bertambah banyak, jaringan dan organ tubuh juga semakin besar atau meningkat. Perkembangan adalah proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan, dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Berkembang biak reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Variasi individu baru. Terdapat variasi di antara individu dalam satu spesies. Individu-individu dari satu spesies dapat menurunkan keturunan yang berbeda. Misalnya, jika dipisahkan dalam lingkungan yang berbeda dalam waktu yang sangat lama dan beradaptasi dengan kondisi masing-masing lingkungan. Pembelahan sel. Cara pembelahan sel terjadi dalam 3 macam, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Di sini saya akan menjelaskan amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel yang dimana sel membelah akan diri secara langsung tanpa melalui tahap pembelahan sel. Amitosis terjadi pada makhluk hidup sederhana seperti bakteri, ganggang, dan lain-lain. Mula-mula terbentuk dinding sel baru pada sel dewasa dan inti sel mendekati dinding itu. Inti membelah dua dan bergerak saling menjauh. Gerakan saling menjauh itu diikuti oleh ginseng sel. Terbentuk dua sel anak yang berkembang menjadi dewasa dan membelah lagi dan seterusnya. Mitosis
adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, telefase. Sel yang dihasilkan adalah identik. Interfase, fase sel dalam keadaan dewasa. Terdapatlah sebuah kegiatan hidup kecuali pembelahan sel. Kromatin tampak sebagai butir-butir terbesar di dalam inti sel. Sentrometer terlihat di luar inti sel. Profase, sentromer membelah menjadi dua dan bergerak berlawanan arah. Pasangan ini disebut dengan sentriol. Benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom dan kromosom mulai berduplikasi menjadi kromatid. Metafase, nukleus yang tampak pada profase menjadi tidak tampak. Pasangan kromosom memendek dan pada posisi bidang ekuator atau bidang belah dengan sentriol sebagai kutub. Anafase, pasangan kromatin mulai memisahkan diri masing-masing menuju kutub atau sentriol yang berlawanan. Telofase, masing-masing kromatid sudah di kutub sentriolnya. Sel mulai membelah diri menjadi dua, nukleus dan membran inti terbentuk kembali, menghasilkan mitosis. Sel yang dihasilkan identik. Pada tumbuhan tidak terdapat kromosom. Pada telofase, sel tumbuhan memperlihatkan terbentuknya dinding sel dan sel hewan menunjukkan pembentukan membran sel. Meiosis disebut juga pembelahan reduksi karena terjadinya pengurangan jumlah kromosom dalam prosesnya dari 2N menjadi N, menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Dalam pembelahan meiosis terjadi dua kali pembelahan sel secara berturut-turut tanpa diselingi adanya interfase, yaitu tahap meiosis 1 dan meiosis 2 dengan hasil akhir 4 sel anak dengan jumlah kromosom haploid atau N. Perkembangbiakan aseksual dan seksual. Seksual yaitu ada dua, konjugasi. Dua sel yang memiliki bentuk yang sama disebut isogamet. Peleburan isogamet disebut dengan konjugasi. Terjadi pada hewan dan tumbuhan tingkat rendah. 2. Fertilisasi. Dua sel yang berbeda disebut heterogamet. Peleburan heterogamet disebut dengan fertilisasi terjadi pada tumbuhan dan hewan tingkat tinggi. Aseksual, pembelahan sel kembar. Sel membelah membentuk sel anak yang mempunyai jumlah sitoplasma. Induknya tidak mati tetapi menjadi individu baru. Hewan bersel satu, amuba, dan tumbuhan tingkat rendah. Kuncup, inti membelah menjadi dua, sama besar. Sitoplasma tidak sama besar, yang kecil disebut kuncup. Hydra, binatang bunga karang. Pembentukan spora. Spora adalah sel yang sangat kecil dan diselimuti selulosa. Spora dibentuk dari inti makhluk bersel satu. Tiap inti disertai sedikit sitoplasma dan diselimuti selulosa. Spora menjadi sel baru dengan menembus dinding sel induknya. Proses ini disebut sporulasi. Terdapat pada jamur roti vegetatif. Pembentukan individu baru dari bagian tubuh induk, batang, akar, umbi, dan lain-lain. Umumnya, tumbuhan berkembang biak dengan cara ini. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.